Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 35. Ki Sendawa ternyata tidak lagi mampu bertahan pada keseimbangannya. Hentakan kaki kemanakannya itu benar-benar telah melemparkannya dan jatuh terguling di tanah. Tumit Ki Sanggarana tidak mematahkan tulang iganya, karena dilambari oleh tangannya yang bersilang. Tetapi dorongan kekuatan serangan itulah yang telah melemparkannya sehingga ia tidak dapat bertahan untuk tetap berdiri. Terdengar Ki Sendawa menggeram. Tetapi kemudian yang terdengar justru keluhannya yang tertahan. Betapa tubuhnya terasa sakit dan tulang-tulangnya menjadi nyeri. Dengan susah payah ia berusaha untuk bangkit. Ternyata Ki Sanggarana telah memberikan kesempatan. Dibiarkannya pamannya itu bertelekan kedua tangannya kemudian bangkit sambil mengumpat kasar. Namun nafasnya menjadi terengah-engah. Ki Sanggarana membiarkannya untuk tegak berdiri. Bahkan ketika dengan marah dan mengumpat-umpat Ki Sendawa itu menyerangnya dengan sisa tenaganya, Ki Sanggarana tidak berbuat sesuatu. Ia tidak menghindar dan tidak pula menangkis. Tetapi ternyata perhitungan Ki Sanggarana tepat. Justru karena kelelahan yang sangat, maka ayunan tangan Ki Sendawa tidak menyentuh lawannya yang tidak bergerak sama sekali. Bahkan Ki Sendawa itu pun telah terhuyung-huyung pula. Dengan susah payah Ki Sendawa bertahan. Ia tetap berdiri meskipun tidak tegak benar. Namun setiap orang akan dapat menilainya, bahwa ia sudah tidak akan mampu berkelahi lebih lanjut. "Bagaimana Paman?" bertanya Ki Sanggarana yang meskipun nafasnya menjadi terengah-engah juga, tetapi ia masih berdiri tegak. "Anak iblis," geram Ki Sendawa, "kita teruskan sayembara ini. Aku akan mengalahkanmu. Bahkan jika kau keras kepala, aku akan membunuhmu. Aku akan menjadi buyut di tanah ini." "Apakah Paman masih belum kalah?" desak Sanggarana. "Anak gila," bentak Ki Sendawa, "heh, apa katamu? Aku sobek mulutmu. Ayo, kita selesaikan perang tanding ini." Ki Sanggarana memandang Ki Sendawa dengan tegang. Ia melihat dendam yang menyala di mata pamannya itu. Nampaknya pamannya tidak lagi dapat melihat kenyataan karena dorongan ketamakan di dalam dadanya. Dalam pada itu, maka akhirnya Ki Sanggarana pun berkata, "Paman, aku sudah terlanjur berdiri di arena. Karena itu, maka aku pun akan menyelesaikan tugasku di arena." "Apa maksudmu anak bengal?" bertanya Ki Sendawa dengan nafas terengah-engah. "Semula aku memang ragu-ragu untuk melawan Paman. Aku merasa bahwa aku harus menghormati Paman sebagai ganti orang tua isteriku. Tetapi ternyata setelah aku berdiri di arena, dan apalagi mempertaruhkan seluruh kabuyutan dengan isinya, maka aku berpendirian lain. Aku harus berhasil mempertahankan hak mertuaku. Hak yang akan diwariskan kepada isteriku, dan sudah barang tentu, akulah yang akan mengemban tugas itu. Mungkin sikapku sekarang berbeda dengan sikapku sebelum aku memasuki arena ini," berkata Ki Sanggarana. "Persetan. Jangan membual," sahut pamannya. Dengan serta-merta Ki Sendawa itu pun telah berusaha untuk menyerang sekali lagi. Tetapi ketika Ki Sanggarana bergeser setapak sambil memiringkan tubuhnya, maka Ki Sendawa telah terseret oleh ayunan serangannya sendiri dan kemudian jatuh tertelungkup. Sekali lagi, dengan susah payah ia berusaha untuk bangkit. Namun dalam pada itu, Ki Sanggarana berkata, "Paman sudah kalah. Paman sudah tidak mampu melawan." Ki Sendawa masih mengumpat. "Paman," berkata Sanggarana, "jika Paman ingin meyakinkan bahwa Paman sudah kalah dan tidak mampu lagi melawan, aku akan dengan mudah melakukannya. Tetapi aku berharap bahwa Paman akan bersikap jantan. Paman akan mengakui kekalahan Paman, sebelum Paman jatuh pingsan." "Anak iblis. Aku akan membunuhmu," teriak Ki Sendawa. Namun adalah sangat mengejutkan, bahwa justru Ki Sarpakuninglah yang kemudian berkata lantang, "Baiklah. Ki Sendawa memang sudah kalah. Ia sudah tidak mampu lagi melawan." Ki Sendawa memandang Ki Sarpakuning dengan sorot mata keheranan. Ia tidak mengerti, kenapa justru Ki Sarpakuninglah yang mencegahnya. "Aku belum kalah," jawab Ki Sendawa. "Sudah," sahut Ki Sarpakuning, "sebaiknya Ki Sendawa secara jantan mengakui kekalahan ini seperti yang dikatakan oleh Ki Sanggarana. Dan kedudukan buyut itu akan jatuh ke tangannya," bertanya Ki Sendawa dengan nada tinggi. "Belum," jawab Ki Sarpakuning, "masih ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh Ki Sanggarana."
Kisanggarana termangu-mangu sejenak. Kemudian dengan ragu-ragu ia berkata, kita sudah membicarakannya sebelumnya. Tidak ada syarat yang lain. Siapa yang kalah, harus mengikhlaskan kedudukan yang sedang kita perebutkan itu. Aku membuat perjanjian lain, berkata Ki Sarpa Kuning, yang kalah boleh memilih seseorang untuk maju ke pertarungan berikutnya. Jika misalnya kau kemudian kalah dalam perkelahian itu, maka kau pun berhak memilih seseorang untuk menggantikanmu. Perkelahian yang demikian tidak akan ada akhirnya, berkata Ki Sanggarana, yang satu harus melawan yang lain. Demikian seterusnya. Tentu ada, jawab Ki Sarpa Kuning, jumlah orang-orang kita terbatas. Meskipun jumlah orang-orangmu lebih banyak, tetapi belum tentu jika orangmu lah yang akan tetap berdiri di arena sebagai orang yang terakhir. Tetapi itu tidak adil, jawab Ki Sanggarana, sebaiknya kita berpegang pada perjanjian kita yang pertama. Kita adalah laki-laki yang telah memegang janji. Tetapi kita juga laki-laki jantan yang tidak gentar turun ke arena dalam benturan kanuragan, jawab Ki Sarpa Kuning. Lalu, bagiku nilai perjanjian sama artinya dengan nilai kekuatan dan kemampuan. Siapa yang kuat, ia yang dapat dianggap menang dalam perjanjian apapun juga. Jika yang lemah merasa berhak atas satu kemenangan apapun juga, maka ia akan digilas oleh kekuatan itu. Dengan demikian, kita akan kehilangan penghargaan kepada janji kita sendiri, jawab Ki Sanggarana. Aku telah merubahnya. Setuju atau tidak setuju, jawab Ki Sarpa Kuning, atau barangkali kau memilih kita bersama-sama dengan para pengikut kita, akan bertempur di halaman ini. Jika demikian yang kau kehendaki, aku sama sekali tidak berkeberatan. Aku akan membantai setiap orang yang ada di sekitarku dan di sekitar murid-muridku, karena murid-muridku akan melakukan sebagaimana aku lakukan, jawab Ki Sarpa Kuning. Jadi bagaimana maksudmu, bertanya Ki Sanggarana. Perkelahian seorang lawan seorang, jawab Ki Sarpa Kuning, supaya semuanya berlangsung dengan cepat, maka biarlah aku saja yang akan turun ke arena. Nah, siapakah yang akan mewakilimu, karena jika kau sendiri akan melawan aku, maka nasibmu akan menjadi sangat buruk. Karena itu, panggil gurumu atau saudara tua seperguruanmu, atau siapa saja yang kau anggap memiliki kemampuan seperti gurumu. Wajah Ki Sanggarana menjadi bertambah tegang sementara itu Ki Sarpa Kuning berkata, cepatlah aku tidak mempunyai banyak waktu. Apalagi jika masih ada di antara orang-orangmu nanti yang akan menggantikanmu melawan aku meskipun itu berarti pekerjaan yang sia-sia bahkan terlalu dungu. Suasana menjadi bertambah tegang. Setiap orang telah menahan nafas. Mereka menunggu ana yang akan dilakukan oleh Ki Sanggarana menghadapi tantangan Ki Sarpa Kuning. Ki Sanggarana sendiri menyadari bahwa orang itu tentu orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Orang yang telah diminta oleh Ki Sendawa untuk membantunya. Bahkan jika perlu dengan kekerasan. Di belakang Ki Sarpa Kuning itu berdiri beberapa orang yang tentu adalah murid-murid Ki Sarpa Kuning. Namun di antara mereka telah dikenal oleh Ki Sanggarana. Dalam kebimbangan itu, Ki Sanggarana justru masih tetap diam mematung. Namun sudah barang tentu, ia tidak akan membiarkan kedua kelompok yang sudah siap untuk bertempur itu, benar-benar membenturkan kekuatan mereka. Jika demikian, maka korban pun akan jatuh dari kedua belah pihak. Dan kedua belah pihak itu adalah orang-orang Kabuyutan Talang Amba. Karena menurut perhitungan Ki Sanggarana, orang-orang yang diminta mencampuri persoalan Talang Amba itu sendiri adalah orang-orang berilmu sehingga mereka akan dapat melindungi diri mereka sendiri. Bahkan mungkin orang-orang itulah yang akan lebih banyak menuntut korban dari orang-orang Talang Amba. Namun dalam pada itu, tiba-tiba telah terjadi sesuatu yang mengejutkan. Terlebih-lebih bagi para pengikut Ki Sendawa dan Ki Sarpa Kuning sendiri. Dalam ketegangan itu, orang yang berada di arena, yang semula sekedar menjadi saksi, dan yang diketemukan oleh orang-orang yang mengikut Ki Sendawa di rumah Ki Sanggarana, tiba-tiba saja telah melangkah maju. Dengan kepala tengah ia berkata, jika demikian yang kau kehendaki Ki Sarpa Kuning, maka biarlah Ki Sanggarana akan menerimanya. Tetapi Ki Sanggarana sendiri tidak akan turun ke arena atau bukan saudara tuanya atau gurunya. Tetapi biarlah aku saja yang mewakilinya. Heh, apakah kau sudah gila, bentak Ki Sarpa Kuning. Sendawa pun telah meningkatkan kemampuannya sampai ke puncak. Tidak. Aku tidak gila. Tetapi aku sadar, bahwa dalam keadaan yang gawat ini, aku tidak dapat tinggal diam. Seandainya tidak ada orang lain yang turut campur, sehingga persoalan ini dapat diselesaikan oleh Ki Sanggarana dan Ki Sendawa sendiri,
Aku pun tidak akan turut campur. Tetapi karena kau, yang dianggap orang asing di kabuyutan ini, telah mencoba mempengaruhi keadaan, maka aku merasa wajib untuk mencampurinya pula. Tetapi yang aku lakukan bukannya langsung mempengaruhi persoalan mereka itu sendiri, tetapi aku hanya akan sekedar mencegah orang lain ikut campur, berkata orang itu. Gila. Siapa kau? Bertanya Kisarpa Kuning. Namaku Waruju, jawab orang itu. Waruju, desis Kisarpa Kuning. Nama yang asing baginya. Karena itu, maka katanya kemudian, Kisanak. Sebaiknya kau berpikir ulang sebelum kau bertindak. Mungkin kau belum mengenal nama Kisarpa Kuning. Tetapi kau terlalu sombong untuk menyatakan dirimu menerima tantanganku mewakili Ki Sanggarana sebelum kau mengenai siapa bakal lawanmu. Ki Waruju menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, mungkin kau benar Kisanak. Mungkin aku memang seorang yang sangat sombong. Tetapi aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku kira kita berdua adalah memang orang-orang yang sombong. Aku belum mengenalmu, dan kau belum mengenalku. Kisarpa Kuning mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku mengerti sekarang. Jika kau berada di rumah Ki Sanggarana, maka itu bukan satu kebetulan. Kau merasa dirimu orang yang pilih tanding meskipun kau berpura-pura dungu. Tetapi baiklah kau melihat kenyataan di arena ini, siapakah Kisarpa Kuning yang sebenarnya? Baik Kisanak. Kita akan memperkenalkan diri kita dengan cara yang aneh. Tetapi jika ini adalah kesempatan yang kita dapatkan sekarang, maka baiklah kita mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kisarpa Kuning mengangguk-angguk. Ia memang sudah berada di arena sebagaimana Ki Waruju. Karena itu, maka kemudian ia pun berkata, kita sudah berdiri di sini. Kita tidak memerlukan saksi khusus seperti yang terjadi pada Ki Sendawa dan Ki Sanggarana. Tetapi kita akan mengamati diri kita sendiri sebagaimana kita bertempur yang sebenarnya. Batas di antara kita bukan sekedar kalah karena kita tidak mampu melawan lagi, tetapi batas yang ada pada kita masing-masing adalah batas kematian. Jika kau terima syarat ini, maka kau memang berhak untuk berada di arena. Jika kau takut menghadapi maut, minggir sajalah. Wajah Ki Waruju menjadi semakin tegang. Tetapi akhirnya ia pun mengangguk dan menjawab, baiklah jika tidak ada ukuran lain bagimu kecuali mati. Aku terima syaratmu, meskipun aku sama sekali tidak berniat membunuh. Kisarpa Kuning pun kemudian memandang Ki Sendawa dan Ki Sanggarana berganti-ganti. Katanya kemudian, minggirlah. Kami berdua sepakat untuk berperang tanding dalam arti yang sebenarnya. Tidak seorang pun yang akan mengganggu kami berdua. Murid-muridku juga tidak. Ki Sendawa dan Ki Sanggarana menjadi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian keduanya pun telah bergerak meninggalkan arena. Yang kemudian tinggal adalah Kisarpa Kuning dan Ki Waruju. Dua orang yang belum saling mengenal. Namun Ki Waruju telah pernah mendengar serba sedikit tentang Kisarpa Kuning. Seorang yang memiliki kemampuan khusus bermain dengan ular dan dengan segala macam bisa dan racun. Namun Ki Waruju adalah seorang yang memiliki penawar terhadap segala macam bisa sebagaimana dimiliki oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan demikian, maka kedua orang yang kemudian berada di arena itu pun segera mempersiapkan diri. Mereka benar-benar akan melakukan perang tanding tanpa ada orang lain yang akan dapat mempengaruhinya. Bahkan keduanya sama sekali tidak memerlukan saksi seorang pun. Sejenak kemudian, kedua orang itu pun telah saling berhadapan dalam kesiagaan sepenuhnya. Kisarpa Kuning mulai bergeser dan menggerakkan tangannya, sementara Ki Waruju telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian, maka Kisarpa Kuning sudah mulai mengayunkan tangannya. Perlahan saja mengarah ke dahi. Sementara itu Ki Waruju tidak menangkisnya. Ia bergeser menyamping sambil memiringkan kepalanya. Tetapi tidak diduganya, bahwa tiba-tiba saja Kisarpa Kuning telah menyerangnya dengan ayunan kaki melingkar. Untunglah bahwa Ki Waruju masih sempat meloncat menghindarinya. Bahkan ketika Kisarpa Kuning memburunya dengan serangan beruntun, Ki Waruju sempat meloncat menjauh sehingga ia berdiri pada batas tepi arena. Kisarpa Kuning tidak memburunya lagi. Ia tahu bahwa lawannya ternyata cukup cekatan meskipun dengan demikian bukan berarti bahwa Ki Waruju akan dapat mengimbangi kecepatan gerak Kisarpa Kuning. Dalam pada itu beberapa orang yang berada di pinggir arena itu menjadi tegang. Gajah Wareng dan seorang saudara seperguruannya menjadi tegang pula.
Namun tidak kalah tegangnya adalah murid Kisar Pakuning yang telah dikecewakannya karena adiknya terbunuh itu dan kakak beradik Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mereka meyakinkan pertempuran itu dengan jantung yang berdentangan. Meskipun murid-murid Kisar Pakuning menganggap bahwa gurunya adalah orang yang tidak terkalahkan, namun, menghadapi orang yang tidak dikenal itu, mereka menjadi berdebar-debar juga. Sementara itu, Ki Sendawa yang terengah-engah berdiri di antara orang-orangnya. Betapapun terasa tubuhnya nyeri dan sendi-sendi tulangnya serasa terlepas satu dengan yang lain, namun keinginannya untuk menyaksikan pertempuran itu telah memaksanya untuk tetap berdiri di tempatnya. Di sisi lain, Ki Sanggarana pun berada di antara orang-orangnya yang tegang pula. Mereka menyaksikan orang yang menyebut dirinya Waruju itu dengan mata yang hampir tidak berkedip. Namun bagaimanapun juga, terbersit juga kecemasan mereka, karena mereka menganggap bahwa orang yang telah berdiri di pihak Ki Sendawa itu tentu orang yang memiliki ilmu tidak ada duanya. Sementara itu mereka masih belum yakin, apakah orang yang menyebut dirinya Ki Waruju itu akan mampu mengimbangi ilmu Kisar Pakuning. Dalam pada itu, pertempuran antara kedua orang di arena itu pun semakin lama menjadi semakin cepat. Kisar Pakuning yang masih menjajaki ilmu lawannya itu sedikit demi sedikit telah meningkatkan ilmunya. Sementara Ki Waruju berusaha untuk menyesuaikan diri dengan tingkat kemampuan lawannya. Namun dalam pada itu, Ki Waruju pun yakin bahwa Kisar Pakuning masih dalam tingkat ancang-ancang. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi cepat meningkat. Apalagi ketika pada suatu kali Ki Waruju telah mencoba untuk mengejutkan Kisar Pakuning. Selagi Kisar Pakuning berusaha untuk mengetahui tingkat kemampuan lawannya, tiba-tiba saja Ki Waruju telah meningkatkan ilmunya melampaui tataran yang diambil oleh Kisar Pakuning. Dengan kecepatan yang tidak diduga oleh lawannya, Ki Waruju telah menyerang dengan lontaran kaki menyamping. Kisar Pakuning benar-benar telah dikejutkan oleh serangan itu. Ternyata ia tidak sempat mengelak dan menangkis, karena yang terjadi adalah sangat tiba-tiba justru ketika Kisar Pakuning berusaha mengetahui tingkat ilmu lawannya. Karena itu, maka serangan kaki itu telah memasuki pertahanan Kisar Pakuning yang masih belum terlalu ketat langsung mengenai lambung. Kisar Pakuning terdorong selangkah surut. Ternyata sentuhan itu cukup menyakitinya, sehingga karena itu, maka Kisar Pakuning itu telah menggeram. Anak setan, geramnya. Ki Waruju sama sekali tidak menjawab. Dibiarkannya saja Kisar Pakuning itu mengumpat-umpat. Dalam pada itu maka Kisar Pakuning pun meneruskan, kau kira kau benar-benar berhasil menyakitiku? Aku tahu bahwa kau sedang lengah, jawab Ki Waruju, karena itu, maka aku mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya selagi kau masih tetap menganggap aku anak bawang di permainan ini. Gila, geram Kisar Pakuning, kau memaksa aku untuk mempercepat kematianmu. Biarlah segalanya kita selesaikan dengan cepat. Dengan demikian kita tidak akan berlarut-larut berada di arena ini tanpa ujung dan pangkal. Kisar Pakuning menggeram. Lawannya benar-benar seorang yang keras kepala. Bahkan agak terigu sombong. Karena itu, maka Kisar Pakuning pun telah bersiap untuk segera meningkatkan ilmunya dan melumpuhkan lawannya yang telah menyakitinya itu. Namun Ki Waruju telah memperhitungkannya sehingga karena itu ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi di arena. Dengan demikian maka pertempuran antara keduanya pun menjadi semakin sengit. Keduanya telah meningkatkan ilmu mereka dengan cepat, karena mereka berusaha untuk mempercepat penyelesaian dari pertempuran itu. Apalagi setelah mereka saling menjajaki, maka mereka mendapat kesan bahwa lawan-lawan mereka adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Namun ternyata keduanya memang orang-orang yang berilmu melampaui orang kebanyakan. Sehingga semakin tinggi mereka mengerahkan ilmu mereka, maka orang-orang yang berada di sekitar arena itu menjadi semakin berdebar-debar. Bahkan sebagian besar dari mereka sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Demikianlah, Kisar Pakuning telah dengan sungguh-sungguh berusaha melumpuhkan perlawanan Ki Waruju. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa di padukuhan induk Kabuyutan Talang Amba itu akan dijumpainya seseorang yang memiliki ilmu yang dapat mengimbanginya. Namun Kisar Pakuning tidak menjadi gentar. Ia memiliki pengalaman yang luas dalam dunia petualangan olah kanuragan. Karena itu, maka ia pun dengan penuh keyakinan berniat untuk dengan cepat melumpuhkan lawannya. Tetapi Ki Waruju tidak membiarkan dirinya menjadi korban kegarangan Kisar Pakuning. Dengan mantap ia pun menempatkan diri sebagai lawan yang tangguh.
Benturan-benturan kekuatan semakin lama menjadi semakin sering terjadi. Ketika kecepatan serangan masing-masing menjadi semakin meningkat, maka mereka tidak lagi sempat untuk setiap kali menghindar. Tetapi mereka mulai menangkis setiap serangan, sehingga kekuatan mereka pun telah saling berbenturan. Namun dalam pada itu, keduanya merasakan bahwa benturan-benturan kekuatan wajar mereka, sama sekali tidak akan menghasilkan satu penyelesaian. Agaknya mereka mempunyai kekuatan yang seimbang, sehingga yang satu tidak akan dapat mengalahkan yang lain. Karena itu, maka mereka pun mulai menambah tenaga cadangan yang akan dapat melipatkan kekuatan dan kemampuan mereka. Ki Sarpa Kuning benar-benar tidak lagi berusaha untuk mengekang diri. Dengan serta-merta, maka ia pun telah memusatkan segenap kemampuannya dengan dorongan tenaga cadangan di dalam dirinya. Meskipun dengan tenaga wajar, lawannya mampu mengimbangi ilmunya, namun dalam puncak kemampuan dengan dilandasi tenaga cadangan yang dengan sepenuhnya telah dikuasainya, maka lawannya akan dihancur lumatkan. Ki Waruju yang bergeser surut, melihat betapa Ki Sarpa Kuning telah memusatkan segenap daya di dalam dirinya lahir dan batin untuk melepaskan ilmu puncaknya. Sehingga karena itu, maka Ki Waruju pun telah melakukan hal yang sama. Ia tidak mau menjadi lumat oleh kekuatan yang akan terlontar dari puncak ilmu lawannya. Dengan demikian maka Ki Waruju pun telah menyalurkan kekuatan cadangan di dalam diri untuk memperkuat daya tahan tubuhnya serta lewat telapak tangannya. Sehingga dengan demikian, maka setiap sentuhan akan dapat berakibat gawat bagi lawannya. Sejenak kemudian, maka yang terjadi di arena itu, benar-benar tidak dapat dimengerti oleh orang-orang yang mengikutinya. Bahkan Ki Sendawa dan Ki Sanggarana pun menjadi heran, melihat betapa keduanya bagaikan telah berubah menjadi bayangan yang saling berterbangan. Ki Sarpa Kuning pun menjadi semakin heran. Ternyata Ki Waruju itu benar-benar seorang yang pilih tanding. Seorang yang memiliki ilmu yang dapat mengimbangi ilmunya. Bukan saja dalam batas-batas kewajiban. Namun Ki Waruju itu pun mampu mengimbangi ilmunya yang dilandasi dengan tenaga cadangannya. Benturan-benturan yang terjadi pun telah menjadi semakin dahsyat. Meskipun yang saling berbenturan itu adalah tubuh-tubuh yang kasat mata dari kedua orang yang sedang bertempur itu, namun sebenarnya lah yang berbenturan adalah kekuatan cadangan yang sulit untuk dimengerti. Kecepatan gerak mereka pun menjadi semakin meningkat. Yang nampak di arena itu bagaikan beberapa orang yang saling memburu, menyerang dan berbenturan. Ki Sarpa Kuning dan Ki Waruju seakan-akan telah berubah, tidak lagi seorang melawan seorang. Tetapi arena itu seakan-akan telah menjadi penuh oleh kedua orang yang sedang bertempur itu, meskipun orang-orang yang menyaksikan itu akhirnya menyadari bahwa yang ada di arena itu tetap seorang Ki Sarpa Kuning dan seorang Ki Waruju. Namun karena kecepatan gerak mereka, maka seolah-olah seluruh arena itu telah terisi oleh keduanya. Dalam pada itu, Ki Sarpa Kuning semakin lama menjadi semakin gelisah. Ia menyadari bahwa lawannya memang memiliki ilmu yang tinggi, sehingga ia akan perlukan waktu dan puncak kemampuannya untuk pada suatu saat nanti mengalahkannya. Sementara itu, Ki Sanggarana telah mengelus dadanya. Ketegangan yang sangat serasa telah mengguncang jantungnya. Seandainya orang-orang Talang Ambalah yang harus melawan Ki Sarpa Kuning dengan murid-muridnya, apakah yang akan terjadi, berkata Ki Sanggarana di dalam hatinya. Namun kecemasan yang lain pun telah tumbuh, bagaimanakah akibatnya jika murid-murid Ki Sarpa Kuning itu turun pula ke arena tanpa menghargai sebuah perjanjian? Meskipun Ki Sanggarana mengenali seorang di antara murid Ki Sarpa Kuning itu sebagai orang yang pernah datang ke rumahnya, namun ia hanya seorang di antara murid-muridnya yang lain. Dalam pada itu, Ki Sendawa pun menjadi tegang. Dalam kebingungannya, ia mulai kehilangan harapan. Ternyata Ki Sarpa Kuning bukan satu-satunya orang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Ternyata kemanakannya, menantu Ki Buyut itu pun mampu mendapatkan dukungan dari orang yang memiliki ilmu yang seimbang dengan ilmu Ki Sarpa Kuning. Bahkan belum ada tanda-tanda apapun bahwa Ki Sarpa Kuning akan dapat memenangkan pertempuran itu. Tetapi Ki Sarpa Kuning membawa 5 orang murid-murid, berkata Ki Sendawa di dalam hatinya, menurut Ki Sarpa Kuning setiap orang muridnya akan dapat melawan anak-anak muda sepadukuhan. Namun menilik apa yang dilakukan oleh Ki Sarpa Kuning, Ki Sendawa pun yakin bahwa mereka akan dapat melakukannya. Demikianlah pertempuran antara Ki Sarpa Kuning melawan Ki Waruju itu berlangsung semakin lama menjadi semakin dahsyat. Bagi penglihatan orang-orang Talang Amba, maka pertempuran itu tidak lagi dapat disebutnya, karena mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi.
Keduanya bagaikan berada di seluruh arena, berputaran, berloncatan dan bergeser dengan cepatnya. Tangan-tangan mereka pun seolah-olah telah berubah menjadi beberapa pasang yang bergerak bersama-sama. Dalam pada itu, setiap saat keduanya bagaikan lebur menjadi satu. Namun tiba-tiba seorang di antara mereka telah melejit keluar dari putaran. Tetapi secepat ia terlempar keluar, ia pun telah melihat lagi ke dalam putaran yang semakin cepat. Keduanya benar-benar bertempur dalam puncak ilmu mereka. Benturan demi benturan telah terjadi. Desak-mendesak, serang-menyerang. Kadang-kadang keduanya dengan sengaja telah membenturkan ilmu mereka tanpa pengekangan diri. Dalam pada itu, dalam puncak kekuatan masing-masing, maka ternyata mereka harus mempertaruhkan ketahanan tubuh mereka. Dalam keseimbangan ilmu, maka siapakah yang memiliki ketahanan lebih baik, maka ia akan dapat bertahan melampaui kemampuan bertahan lawannya. Sebenarnya lah, bahwa ketahanan tubuh Kiwaruju telah diuji. Sebaliknya Kisarpa Kuning pun telah mengalami pendadaran yang sangat berat. Betapapun mereka memperhitungkan setiap kemungkinan dalam perang tanding itu, namun pada suatu saat, mereka telah mengerahkan puncak kekuatan mereka masing-masing. Tetapi puncak-puncak kekuatan itu tidak mampu menunjukkan tanda-tanda untuk dapat mengakhiri pertempuran. Karena itu, maka mereka pun akhirnya harus memperhitungkan untuk tidak lebih dahulu kehilangan tenaga. Dengan kesadaran itu, maka keduanya menjadi semakin berhati-hati. Keduanya mencoba untuk menguasai perasaannya sepenuhnya, sehingga mereka tidak akan terdorong ke dalam satu tindakan yang tidak berarti namun hanya dapat menghabiskan tenaga saja. Dengan demikian pertempuran itu pun nampaknya menjadi semakin mengendor. Meskipun masih dalam batas-batas ketidakmampuan untuk dikenalinya oleh orang-orang Talang Amba. Meskipun demikian, maka kedua orang yang sedang bertempur itu tidak dapat menyingkirkan diri dari keterbatasan mereka. Mereka bukan orang-orang yang dapat membebaskan diri dari kemungkinan badaniah. Karena itulah, meskipun mereka bertempur dengan landasan tenaga cadangan mereka, tetapi mereka tetap tidak mampu mempertahankan tataran kekuatan mereka. Itulah sebabnya, maka kekuatan mereka pun mulai menjadi susut. Tetapi kecepatan menyusut kekuatan kedua orang itu ternyata tidak sama. Kisarpa Kuning yang terlalu bernafsu untuk mengalahkan lawannya dengan cepat, telah mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatannya tanpa kekangan. Ketika ia menyadari bahwa ia akan bertempur untuk waktu yang lama, serta memerlukan ketahanan yang besar, sebenarnya lah, ia telah memeras sebagian besar dari tenaganya. Itulah sebabnya, maka yang nampak mulai susut, adalah justru tenaga Kisarpa Kuning. Bukan berarti bahwa tenaga Kiwaruju tidak menyusut, tetapi susutnya tenaga Kisarpa Kuning agak lebih cepat dari susutnya tenaga Kiwaruju. Sehingga dengan demikian, maka akhirnya mulai nampak, bahwa keseimbangan di antara kedua orang itu mulai bergerak. Perlahan-lahan tetapi pasti, Kiwaruju mempunyai kemungkinan yang lebih baik dari lawannya. Ketika kekuatan Kisarpa Kuning menjadi semakin susut, maka benturan-benturan kekuatan pun menjadi tidak lagi seimbang. Karena itulah, maka kadang-kadang Kisarpa Kuning harus terdorong beberapa langkah surut jika Kiwaruju dengan sepenuh tenaganya membenturkan diri terhadap serangan Kisarpa Kuning. Dalam pada itu, benturan-benturan yang terjadi, serta sentuhan serangan dari kedua belah pihak telah membuat tubuh mereka menjadi sakit. Terlebih-lebih lagi Kisarpa Kuning. Terasa kulit dagingnya bagaikan lumat serta tulang-tulangnya menjadi retak. Demikianlah sejenak kemudian, keduanya telah terlibat lagi ke dalam pertempuran yang sengit. Namun betapa kemarahan membakar isi dadanya, namun ternyata bahwa Kisarpa Kuning menjadi semakin kehabisan kesempatan. Sementara itu, Kiwaruju yang menganggap bahwa orang seperti Kisarpa Kuning itu tidak akan dapat lagi berubah, maka tidak ada jalan lain kecuali menyingkirkannya untuk selamanya. Karena itu, maka ketika pertempuran itu mulai lagi menyala maka Kiwaruju lelah mulai lagi dengan serangan-serangannya yang gawat. Kisarpa Kuning benar-benar mengalami kesulitan. Dalam keadaan yang paling gawat ia masih melemparkan seekor ular ke arah lawannya. Tetapi ular itu tidak berarti apa-apa, sementara kemarahan Kiwaruju menjadi semakin membakar jantung. Kiwaruju tidak mengira bahwa Kisarpa Kuning melepaskan senjata rahasianya yang merupakan ular hidup. Ia tidak sempat menangkis, sehingga ular itu menggigit pundaknya. Tetapi dengan tangannya Kiwaruju meraba ular yang masih menggigit pundaknya. Perlahan-lahan Kiwaruju memijat kepala ular itu, sehingga akhirnya ular itu pun menggeliat dan melilit-lilit. Tetapi tangan Kiwaruju terlalu kuat, sehingga akhirnya kepala ular itu pun pecah karenanya.
Karena ular itu kemudian mati. Maka gigitannya pun telah terlepas. Dengan wajah geram, Kiwaruju melemparkan ular itu ke arah Kisarpa kuning. "Inilah ularmu," berkata Kiwaruju. Kisarpa kuning terkejut bukan buatan. Ular itu telah menggigit. Tetapi sudah sekian lama Kiwaruju masih tetap berdiri. Bahkan dengan mudah ia melepaskan gigitan ularnya dan melemparkannya kepadanya. Ular itu sudah mati. "Kau tentu masih menunggu Kisarpa kuning," berkata Kiwaruju kemudian, "kau menunggu kapan aku jatuh terkulai oleh kekuatan bisa bandotan kerdilmu. Tetapi sayang sekali Kisarpa kuning. Aku tidak akan mati karena bisa ularmu." "Anak setan," geram Kisarpa kuning, "kau akan mati." Tetapi tiba-tiba saja Kiwaruju itu melangkah maju sambil berkata, "Bisamu tidak dapat membunuhku. Ularmu memang sudah tidak berbisa." Kemarahan yang membawa membayang di wajah Kisarpa kuning. Sekali lagi ia mengambil sesuatu dari kantong ikat pinggangnya. Sekali lagi ia meloncatkan ularnya ke arah Kiwaruju. Kiwaruju pun bergeser. Tetapi dengan tangannya ia menangkap kedua ekor ular itu dan meremasnya. Katanya, "Apakah kau masih mempunyai ular yang lain?" Wajah itu semakin tegang. Ketika tangan Kiwaruju menangkap kedua ekor ular itu, maka ular itu telah mematuknya. Tetapi Kiwaruju sama sekali tidak menghiraukannya. Ia sama sekali tidak menjadi cemas karena gigitan ular itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ketegangan memang telah memuncak di jantung Kisarpa kuning. Ia tidak segera melihat Kiwaruju jatuh dengan lemahnya. Ia tidak melihat Kiwaruju menjadi kejang dan kulitnya bernoda biru kehitaman. Tetapi ternyata bahwa Kiwaruju itu masih tetap tegak di hadapannya. Dengan demikian, maka Kisarpa kuning itu menjadi semakin geram. Tetapi juga kegelisahan yang sangat telah mencengkamnya. Sebuah pertanyaan telah membakar dadanya, kenapa orang itu tidak mati? Dalam pada itu, Kiwaruju telah melangkah mendekatinya. Agaknya Kiwaruju benar-benar telah sampai pada satu keputusan untuk mengakhiri pertempuran itu. "Kisarpa kuning," berkata Kiwaruju, "nampaknya kita memang harus saling membunuh. Jika bukan kau, akulah yang akan terbunuh. Dan kau benar-benar telah mencobanya dengan bisa ularmu. Tetapi sayang bahwa bisa ularmu itu tidak berarti apa-apa bagiku." "Omong kosong. Kau memang akan mampu bertahan seandainya kau mempunyai ilmu kebal. Tetapi hanya untuk beberapa saat. Apalagi karena bisa ularku telah masuk ke dalam urat darahmu. Aku akan tetap hidup. Kaulah yang terpaksa harus mati di arena ini," geram Kiwaruju. Kisarpa kuning yang sudah tidak dapat mengenang gejolak kemarahannya tiba-tiba telah meloncat menerkamnya. Agaknya orang itu tidak lagi menghiraukan ular-ularnya yang telah dibunuh oleh Kiwaruju serta yang masih ada di kantong ikat pinggangnya. Tetapi Kiwaruju sudah memperhitungkannya. Kisarpa kuning akan menjadi kehilangan pengekangan diri dan tidak lagi dapat mengendalikan nalarnya. Dengan kemarahan yang meluap ia telah menyerang beruntun dengan sepenuh kemampuannya. Kiwaruju yang masih tetap menguasai perasaannya, dengan cermat telah menghindari serangan-serangan itu. Dengan loncatan pendek ia memiringkan tubuhnya, sehingga serangan lawannya menyambar sejengkal di hadapannya. Kiwaruju tidak melepaskan kesempatan itu. Dengan cepat ia telah membalas serangan itu justru dengan menyerang tangan Kisarpa kuning yang terjulur. Demikian cepatnya, sehingga meskipun Kisarpa kuning berusaha menarik tangannya, tetapi serangan lawannya masih tetap mengenainya. Kisarpa kuning mengeluh. Tangannya terasa nyeri. Namun ia cepat bertindak. Sambil memutar tubuhnya, kakinya telah menyambar mendatar. Tetapi Kiwaruju pun cepat bergerak. Ia sadar bahwa tenaganya masih lebih baik dari tenaga lawannya. Karena itu, maka dengan sengaja ia telah membenturkan kekuatannya dengan menangkis serangan itu. Sekali lagi telah terjadi satu benturan kekuatan. Tetapi kekuatan keduanya sudah tidak lagi penuh seperti saat mereka baru mulai. Meskipun demikian benturan ilmu itu masih tetap mendebarkan hati. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa tenaga Kisarpa kuning benar-benar telah jauh surut. Ketika kakinya membentur kedua belah tangan Kiwaruju yang menangkis serangan itu, dan bahkan Kiwaruju telah mendorongnya, maka Kisarpa kuning telah kehilangan keseimbangannya. Terhuyung-huyung ia terdorong surut. Namun ketika ia berusaha memperbaiki keadaannya, maka serangan Kiwaruju telah menyusulnya. Dengan derasnya Kiwaruju meloncat mendekat.
Kemudian dengan sekali berputar ia telah menyerang lawannya. Sambil memiringkan tubuhnya Kiwaruju menjulurkan kakinya tepat mengenai lambung Kisarpa Kuning. Terdengar Kisarpa Kuning mengaduh perlahan namun kemarahan yang meledak-ledak telah memaksa dirinya untuk bertahan. Ketika ia terdorong oleh serangan itu dan jatuh, dengan cepat ia berusaha untuk bangkit. Bahkan sambil berteriak nyaring untuk mengatasi getar di dalam jantungnya. Tetapi serangan Kiwaruju telah memburunya. Demikian ia bangkit, maka Kiwaruju telah menyerangnya. Tangannya terjulur lurus mengarah ke dada. Namun Kisarpa Kuning tidak mau dadanya dipecahkan oleh serangan lawannya. Dengan cepat ia justru menjatuhkan dirinya bersandar kedua tangannya. Kiwarujulah yang kemudian menjadi tergesa-gesa. Ia memang ingin segera menyelesaikan tugasnya. Karena itu, maka ia pun telah berusaha menyerang saat Kisarpa Kuning masih belum bangkit. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Justru kaki Kisarpa Kuninglah yang mengenai dadanya ketika ia meloncat maju. Kisarpa Kuning masih dapat mempergunakan sisa tenaganya untuk melenting dan langsung menyerang ke arah dada. Kiwaruju terdorong surut. Sementara itu Kisarpa Kuning sempat meloncat bangkit dan memperbaiki keadaannya. Namun sementara itu, Kiwaruju pun telah bangkit pula berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Serangan Kisarpa Kuning dengan sisa-sisa tenaganya tidak banyak memberinya peluang. Bahkan serangan-serangan balasan Kiwaruju telah berhasil melukai bagian dalam dadanya. Ketika kaki Kiwaruju mengenai pusat dadanya, rasa-rasanya dada itu akan pecah dan seluruh isinya bagaikan dirontokkannya. Terhuyung-huyung Kisarpa Kuning terdorong surut. Namun serangan berikutnya telah melemparkannya dan jatuh terbanting di tanah. Adalah nasib yang sangat buruk telah menimpanya. Kisarpa Kuning yang memiliki ilmu yang mapan itu tidak berhasil menempatkan dirinya pada saat ia terlempar. Begitu kuat dorongan kaki Kiwaruju, sementara kekuatan Kisarpa Kuning telah hampir lenyap, telah melemparkannya sehingga ia jatuh terlentang dengan bagian belakang kepalanya membentur batu di pinggir arena. Batu itu memang tidak begitu besar. Tetapi bagian belakang kepala adalah bagian yang terlalu lemah. Karena itu, maka demikian kepalanya terantuk batu, maka rasa-rasanya langit pun menjadi gelap. Betapa besarnya daya lahan Kisarpa Kuning. Namun bagian dadanya yang terluka dan bagian belakang kepalanya yang terbentur batu oleh dorongan kekuatan yang jarang ada bandingnya, telah membuat Kisarpa Kuning itu kehilangan kesadarannya. Bahkan kemudian darah yang berwarna gelap pun telah meleleh dari bibirnya. Orang-orang yang berada di pinggir arena itu pun menjadi bertambah tegang. Namun sejenak kemudian, ketegangan itu dipecahkan oleh geram murid Kisarpa Kuning yang bernama Gajah Wareng. Gila, geramnya, kau melukai guruku. Tidak ada hukuman yang pantas bagimu kecuali hukuman mati. Kiwaruju termangu-mangu. Namun bagaimanapun juga, nafasnya pun telah menjadi tersendat-sendat. Ia sudah mengerahkan segenap sisa kemampuannya pada saat terakhir, sehingga kekuatannya itu pun seolah-olah telah terkuras habis. Dalam pada itu, Gajah Wareng diikuti oleh saudara seperguruannya yang berkumis lebat itu pun telah memasuki arena. Dengan sorot mata yang menyala dipandanginya Kiwaruju yang berdiri mematung di tempatnya. Bersiaplah untuk mati, berkata Gajah Wareng, kami berdua mempunyai kekuatan melampaui guru seorang diri. Apalagi jika nanti ketiga adik seperguruanku itu akan melibatkan dirinya memasuki arena. Kau tidak akan berarti apa-apa. Wajah Kiwaruju menjadi tegang. Sekilas dipandanginya Kisanggarana. Namun Kisanggarana sendiri menjadi bingung menghadapi keadaan. Sementara itu, orang-orang yang berada di seputar arena pun menjadi semakin tegang pula. Ketika mereka memandang Ki Sendawa yang berdiri tegak di pinggir arena, maka mereka pun menjadi berdebar-debar karenanya. Ki Sendawa yang sudah sempat beristirahat beberapa saat itu pun telah menjadi agak segar. Ketika ia melihat Kisarpa Kuning terbanting jatuh dan kemudian tidak sadarkan diri. Jantungnya bagaikan telah membeku. Namun darahnya menjadi panas kembali ketika ia melihat sikap murid-murid Kisarpa Kuning itu. Kiwaruju memandang kedua murid Kisarpa Kuning itu dengan tajamnya. Kemudian dengan suara yang berat ia berkata, kalian akan melawan aku? Bukan sekedar melawan, jawab Gajah Wareng, aku akan membunuhmu. Dengan cepat ia justru menjatuhkan dirinya bersandar kedua tangannya. Gurumu tidak dapat membunuhku, jawab Kiwaruju. Aku tidak sendiri, jawab Gajah Wareng, dan kau tidak akan mampu melawan kami berdua, sebab kekuatan kami berdua melampaui kekuatan guru. Kiwaruju mengangguk-angguk.
Katanya, kalian ternyata murid-murid yang setia. Ketika kalian melihat guru kalian tidak berdaya, maka kalian telah berusaha untuk membunuh diri. Gila, geram Gajah Wareng, jangan terlalu sombong. Aku tahu bahwa tenagamu sudah susut dan bahkan hampir habis seluruhnya. Aku tahu bahwa kau tidak akan dapat bertempur dengan sepenuh kemampuannya. Dan aku pun tahu bahwa membunuhmu dalam keadaan yang demikian adalah satu pekerjaan yang sangat mudah, seperti memijat buah ceplukan matang. Kiwaruju berusaha untuk mengatur pernafasannya. Namun ia masih menjawab, aku sudah sempat beristirahat sekarang. Kalian tidak akan mampu berbuat apa-apa. Sementara para pengikut Ki Sanggarana akan dapat membantuku. Gajah Wareng memandang berkeliling. Namun matanya membentur sorot mata pada pengikut Ki Sendawa yang menyala. Karena itu sambil tersenyum ia berkata, aku dan Ki Sendawa juga tidak sendiri. Kiwaruju tertegun sejenak. Namun ia menjadi berdebar-debar ketika Gajah Wareng berbicara kepada adik seperguruannya yang telah dikecewakan oleh gurunya itu, jaga baik-baik. Lakukan yang kau anggap perlu. Aku tidak segan membakar halaman Banjar ini dengan pertempuran sehingga halaman ini akan dipenuhi oleh bangkai anak-anak Talang Amba yang berserakan silang melintang. Apakah ia pengikut Ki Sendawa atau pengikut Ki Sanggarana, sementara aku berdua akan membunuh orang yang sombong ini sebelum kita akan menolong guru. Ketegangan telah membakar seluruh halaman Banjar itu. Ki Sanggarana yang berusaha dengan susah payah untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih luas, menjadi korban adalah orang-orang Talang Amba. Apakah ia pengikut Ki Sendawa atau pengikutnya? Dalam ketegangan itu, suara Mahisa Murti telah memecahkan keheningan, aku akan turun ke arena. Semua mata memandanginya. Namun tiba-tiba Gajah Wareng menyahut, jangan tergesa-gesa. Tunggulah jika saatnya telah tiba. Kau akan mendapat kesempatan cukup banyak. Mahisa Murti tersenyum. Tetapi ia melangkah maju memasuki arena sambil berkata, aku sudah tidak sabar lagi. Jangan mengganggu kami, berkata orang berkumis, aku berdua sudah siap membunuh orang gila itu. Tetapi Mahisa Murti justru bertolak pinggang sambil berkata, jangan salah mengerti Kisanak. Kiwaruju masih terlalu lelah untuk menghadapi kalian berdua. Karena itu, maka biarlah kami berdua mewakilinya. Gajah Wareng menjadi tegang. Matanya bagaikan hendak meloncat keluar. Dengan gagap oleh gejolak perasaannya ia bertanya, apa maksudmu hei? Kisanak, berkata Mahisa Murti, aku dan saudaraku berdiri di pihak Kiwaruju. Gila. Apa maksudmu? Apa maksudmu hei? Kau ingin berkhianat justru setelah dalam keadaan yang sulit, bertanya Gajah Wareng dengan kemarahan yang membakar dadanya. Ya Kisanak. Tetapi sama sekali bukan berkhianat dalam pengertian yang wajar. Aku memang sudah berkhianat sejak aku menerima tawarannya untuk menjadi muridnya, jawab Mahisa Murti. Anak gila, Gajah Wareng hampir berteriak, sejak mula aku sudah tidak mempercayaimu. Aku pun mengerti bahwa kalian tidak mempercayaiku, jawab Mahisa Murti, tetapi kesempatan yang paling haik itu dapat aku pergunakan untuk mengerti serba sedikit tentang isi dari perguruan Ki Sarpakuning. Gajah Wareng tidak dapat menahan diri lagi. Sementara itu orang berkumis yang juga sudah berada di arena itu pun menggeram, aku akan membunuhmu lebih dahulu. Dengan serta-merta orang itu telah menyerang Mahisa Murti. Namun sementara itu, Mahisa Pukat pun telah berada di arena pula. Dengan nada dalam ia berkata, Gajah Wareng. Biarlah aku yang melawanmu. Gajah Wareng menggeretakkan giginya. Ketika ia memandang saudara muda seperguruannya yang berdiri termangu-mangu di luar arena, ia pun berkata, marilah. Agar tugas kita cepat selesai, ikutlah dalam permainan ini. Orang itu nampak ragu-ragu. Namun kemudian dengan tegas ia menjawab, tidak. Heh, kau pun akan berkhianat pula, geram Gajah Wareng. Orang itu berdiri tegak tanpa bergerak, ia sudah dikecewakan oleh perguruannya. Sejak ia memasuki perguruan itu, ia sudah dibebani oleh satu perasaan yang tidak dapat dicernakannya. Apalagi ketika adiknya sudah terbunuh karena tangan gurunya sendiri. Heh cepat, teriak Gajah Wareng, jika kau benar-benar ingin berkhianat, maka kau menyadari, hukuman apa yang akan kau terima nanti. Tetapi orang itu menggeleng sambil menjawab, aku tidak akan membantu kalian. Apapun yang terjadi atas guru, aku tidak akan dapat berbuat apa-apa. Hatiku sudah pernah dilukainya.
Adikku telah dibunuhnya. Adikmu telah berkhianat. Jika kau melakukannya juga, maka kau pun akan mati seperti adikmu, geram orang berkumis yang sudah mulai bertempur melawan Mahisa Murti. Tetapi orang itu tetap tidak beranjak dari tempatnya. Sementara itu, kemarahan Gajah Wereng pun menjadi semakin meningkat. Karena itulah, maka ia pun tidak berbicara lebih lanjut. Yang dihadapinya adalah anak muda yang telah dibawa oleh gurunya memasuki baraknya. Namun yang ternyata dalam keadaan yang gawat ia sudah berkhianat. Dengan demikian telah terjadi 2 putaran perkelahian. Gajah Wereng bertempur melawan Mahisa Pukat, sementara saudara seperguruan Gajah Wereng yang berkumis itu bertempur melawan Mahisa Murti. Ki Waruju menarik nafas dalam-dalam. Ia memang berharap hal itu terjadi. Tetapi karena ia belum mengerti maksud Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu sebelumnya, maka ia hanya dapat menunggu. Ki Sanggarana pun menjadi agak bingung. Tetapi akhirnya ia dapat menduga-duga apa yang telah terjadi meskipun mungkin tidak tepat sebagaimana sebenarnya. Bersambung ke bab 36.